Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatulisa Ratu di channel YouTube aku Saskia Rafatulisa dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara untuk memberikan nasihat dan saran lewat sosial media kepada para netizen. Jadi gini, di samping kita memberikan nasihat dan saran kepada orang yang lebih muda tentang mengajarkan seperti video sebelumnya tentang mengajar dan cara mengarahkan itu untuk melakukan yang baik. Tapi kali ini dengan sosial media kita kan biasanya ada dua sisi baik dan sisi buruk. Dalam sisi baiknya kita kan berbagi share kepada orang yang mau mengajak kita untuk berceramah, mengadakan seminar, terus mengajak kita nonton film bersama dan hiburan bersama dengan lewat live streaming. Tidak hanya dari YouTube tapi juga di beberapa aplikasi sosial media yang lain seperti Facebook, Twitter, Telegram, dan juga Instagram. Nah, sedangkan di sisi buruknya itu menyebarkan gambar-gambar porno aksi, kekerasan, bahkan yang musuh konten negatif dan aksi yang sangat berbahaya. Nah, dan saya ini baru akan mengetahui sebagai seorang netizen tuh juga bisa menjaga kalimat-kalimat aku ya, supaya orang tersebut bisa paham betul bagaimana kekurangan dan kelebihan apa yang sedang terjadi seperti saat ini ya. Nah, cara memberikan nasihat dan saran yang baik kepada para netizen adalah yang pertama ucapan ya. Ucapan itu kita ngobrolnya pelan-pelan saja, tidak perlu pada kata huruf besar ya, hurufnya cukup kecil supaya dan memberikan emoji yang berkaitan dengan saya supaya mereka tuh dipaham betul kenapa itu bisa terjadi. Misalnya seperti contoh, ini kenapa minta ditanyakan ulang kok susah? Karena saya menjawab gini, itu karena sulit rating untuk ratingnya. Nah itu berikan nasihat yang baik supaya mereka lebih paham kenapa itu. Kemudian yang kedua, jangan membentak. Jangan memberikan cara membentak seperti ini, itu juga sangat tidak baik nih karena bisa menyakiti para netizen. Gunakanlah dengan perasaan yang lembut untuk memberikan nasihat dan saran itu agar mereka itu lebih mudah mengerti, bisa memahami perasaan nasihat kita yang maksud, sehingga mereka tuh bisa memahami, sehingga mereka bisa mengetahuinya. Terus yang ketiga, memberikan nasihat yang saran itu dengan jangan mengucapkan kata-kata paksaan ya. Kata-kata paksaan baru netizen juga sangat tidak baik karena mereka takut menganggap semua itu nasihat-nasihat omong kosong. Padahal nasihat-nasihat itu sebenarnya baik untuk para netizen supaya mereka tuh terhindar dari hal-hal yang buruk di dunia nyata. Apalagi berkomen prediksi atau meramal kata-kata yang belum tentu terjadi itu sama halnya berbohong, dan itu bisa mengakibatkan kita lebih dikucilkan masyarakat, mengakibatkan beberapa ucapan mereka tuh mengandung unsur community guidelines ya. Karena kan setiap sosmed itu pasti harus memiliki aturan hak cipta ya. Ada community guidelines supaya terhindar dari kata-kata yang jorok, apalagi menyebarkan foto-foto seksi seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika mau mendownload gambar ya, memberikan saran nasihat itu tuh dengan izin, yaitu cari aja gambar yang ada hak kepemilikannya milik orang lain, cukup dengan yang bebas. Supaya ataupun yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, supaya karena mereka itu tahu bahwa mencuri atau mengambil hak milik orang lain baik itu gambar, musik ataupun video orang lain, kecuali kalau mau minta repost nih. Kalau mau minta repost ya harus untuk milik orang lain yang sudah bikin itu di sini dulu supaya memberikan sarannya ini agar tidak terjadi hal-hal yang copyright. Kalau misalnya tidak copyright lain hapus saja. Jadi seperti itu pengalaman tadi waktu bulan Februari lalu kan dua video aku kan dihapus nih, ternyata ada melanggar peraturan di Facebook. Jadi saya hapus aja di Facebook supaya tidak kena copyright. Dan yang terakhir adalah cara memberikan nasihat yang terakhir adalah yang penting ini. Kalian berikan nasihat bagi waktu untuk sholat ya. Kenapa? Karena kalau ketika kita masuk waktu sholat, misalnya para netizen muslim ya, kalau gunakan kalimat ajakan untuk ayo kita sholat, memberikan saran supaya jangan lupa makan waktu sholatnya, supaya mereka itu bisa harus meninggalkan obrolan sosial media sebentar dengan beribadah dulu, baru sambung lagi. Ini kan sebenarnya saran ini sangat penting sekali, karena kalau ketika kita sedang berbicara dengan sosial media para netizen, ketika waktu sholat harus samakan sholat terlebih dahulu, baru setelah itu kita teruskan lagi ya. Sama usahakan kalau kalian mau memberikan sesuatu yang baik dengan film yang membuat hati netizen tersentuh, serapkan saja, bagikan kepada semua netizen yang lainnya supaya mereka lebih melakukan kegiatan yang baik di dunia nyata ataupun melakukan hal-hal yang positif di dunia nyata. Nah, jadi itu beberapa tips dan saran ketika memberikan bisa bersetting sosial media. Saya membuat postingan ini, bikin video ini para netizen supaya nih, saya ada beberapa pesan ya.
Pesannya jangan sekali-kali kalian menggunakan kalimat atau kata-kata prediksi yang mungkin terjadi, karena itu sama hal dengan berbohong dengan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pesan yang kedua, kalau ketika masuk azan, tinggalkan dulu hubungan sosial media sebentar dengan melakukan sholat terlebih dahulu. Ya seperti aku contohnya nih, ketika aku bersolat tiba-tiba suara azan, aku terserot dulu terus sambung ya. Dan yang pesan yang terakhir, jangan gunakan kata-kata kalimat yang kasar seperti, ya saya nggak akan sebutin ya, nggak akan sebutin karena takut karena takut dikatain orang. Jadi pokoknya kata-kata kasar tidak boleh digunakan dalam sosial media atau kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, supaya bisa menghargai hak cipta dari pemilik akun sosial media tersebut. Maksudnya aplikasi sosial medianya ya. Oke untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channelku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara nasihat dan saran menurut cara bersosial media untuk versi kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.